Masih dari bukunya Pak J.S. Prana yang judulnya Humorologi. Ya, kita masuk ke elemen berikutnya, elemen yang ke F. Dari apa sih manfaat humor bagi kehidupan manusia. Nah, kayak ngajar gue ya. Maaf ya. Jadi kalau yang ke F ini adalah humor itu bermanfaat sebagai pelumas komunikasi antar manusia yang senantiasa terancam kerikil kendala dan distorsi. Bahasanya buku banget ya. Ulang ya. Pelumas komunikasi antar manusia yang senantiasa terancam kerikil kendala dan distorsi. Maksudnya gini, kalau orang komunikasi itu kadang suka salah paham, suka ada nggak nyampe pesannya, atau mungkin nggak paham maknanya. Dan ini bisa terjadi di dua pihak, antara yang nyampein pesan atau yang terima pesan, gitu ya. Humor itu menjadi sarana untuk menjamin semua yang disampaikan itu bisa terima dengan baik, ya. Berarti harus bercanda terus, nggak bercanda terus maksudnya. Kalau ngomong itu jangan terlalu serius. Contoh kayak tadi gue bacain dari buku, lo pasti ada beberapa dari lo yang nggak paham kan? Maksudnya besar. Karena memang nih bahasanya bahasa buku ya, bahasa sedikit agak akademik, dan itu mesti di apa ya? Mesti diterjemahkan dalam tanda kutip ke bahasa yang lebih sederhana gitu. Nah, humor itu punya makna, punya manfaat untuk jadi pelumas itu. Kalau lu ngomong sama orang, kemudian orang tuh nggak paham, coba deh menggunakan pendekatan humor. Minimal kalau lu ngasih tahu sesuatu dan dia nggak paham, pakai contoh-contoh yang lucu. Nah, biasanya itu akan lebih mudah diterima dan juga lebih mudah dipahami. Itu makanya gue sama teman-teman di itu bikin pelatihan teaching with humor. Kenapa? Ya karena kan yang namanya bapak dan ibu dosen ya, mereka pintar-pintar. Gue yakin sekali mereka pintar. Ya. Cuman kan ada kendala komunikasi ya, ketika lo sampaikan sesuatu yang sangat serius, mereka tuh kadang nerimanya jadi ngantuk. Mesti pakai pendekatan-pendekatan khusus sehingga orang itu yang terima bisa dengan mudah mencerna dan memahami apa yang disampaikan. Susah ya nggak? Susah apa nggak, share? Gue bilang sih nggak susah. Ya, yang susah adalah ketika kita mau menerima humor sebagai bagian dari hidup kita, itu masalahnya. Kalau gue, alhamdulillah dari kecil memang suka humor, jadi nggak pernah punya kendala dengan menerima atau menjadikan humor bagian dari hidup gue atau bagian dari pekerjaan gue. Karena sekarang semua pekerjaan yang gue lakoni pasti gue menggunakan pendekatan humor, entah ngobrol, entah ngajar, entah kerja, bikin konten dan lain sebagainya. Dan itu akan lebih mudah diserap ketimbang kalau gue nggak pakai humor. Tapi pernah nggak lu saya nggak pakai humor? Pernah. Ketika gue belum memahami, ya. Kayak dulu gue pernah bilang di beberapa video sebelumnya bahwa ketika gue ngajar dan nggak pakai humor, ternyata tingkat kunjungan mahasiswa ke kamar mandi itu tinggi. Satu, mungkin mereka pengen kencing. Kedua, mereka ngantuk dan buru-buru cuci muka biar seger. Ya, gua nggak nyalain mereka, ya, karena mereka bukan lampu, jadi nggak bisa dinyalain, ya. Jadi jangan nyalain mereka. Cuma kan gua nggak mau ya, ketika gua ngajar ternyata outputnya nggak dapet. Apa yang gua sampaikan mereka nggak paham, gua nggak mau dong, ya. Karena itu akan mempengaruhi pada nanti tugas ujian akhir. Jadi makanya gue coba cari cara supaya mereka bisa lebih menerima apa yang gue sampaikan. Ternyata gue lupa sama satu yang ada dalam diri gue, yaitu gue suka bercanda. Itu deh gue kemudian gunakan sebagai pendekatan bagian dari gue ngajar selama ini. Ternyata responsnya lumayan bagus, dan ini gue terusin sampai sekarang. Beberapa orang bilang sama gue, "Share, lu nggak masalah misalnya teman mahasiswa lu nanti jadi kurang ajar?" Enggak lah. Nggak, sampai sekarang gue nggak menemukan fakta atau situasi mahasiswa gue orang ngajar sama gue nggak pernah nemukan itu, ya, karena mereka tahu batasan sampai mana mereka sebagai mahasiswa dan gue sebagai dosen. Balik lagi kepada humor sebagai pelumas komunikasi, teman-teman sekalian, lu pernah nggak merasakan kondisi ketika ketemu sama orang ngomong kakaku banget dan lu merasa nggak nyaman karena kekakuannya itu? Kita nggak bisa menyalahkan mereka, ya, karena memang mereka mungkin tidak menemukan humor atau belum berani memanfaatkan humor sebagai bagian dari cara mereka berkomunikasi. Jangan disalahin juga, ya. Kenapa gue bikin video ini lebih kepada supaya banyak orang luar sana yang mau memanfaatkan humor sebagai bagian dari hidupnya. Nah, kembali ke orang tadi, kalau dia nggak bisa bercanda gimana, share? Gue sih berharap ya teman-teman di lingkungan dia, sekeliling dia, circle dia itu bisa coba mengingatkan kalau mau. Kalau nggak jangan dipaksain juga, ya.
Karena kalau lo paksain, orang-orang pasti akan langsung, apa-apaan sih lo, gue udah nyaman dengan kondisi gue seperti ini gitu. Beda dengan gue lakukan. Kenapa? Ketika gue ngobrol pakai humor, ngajar pakai humor, bergaul pakai humor, orang-orang jadi notice ke gue, hidup lo enak sih, Re. Enak gimana? Gue bilang, iya, bahagia mulu, ketawa mulu, nggak ada susahnya. Siapa bilang? Gue bilang ada. Cuma ketika orang lihat gue sebagai sosok yang sangat bahagia, mereka jadi ngobrol sama gue. Lama-lama mereka terpengaruh untuk, mau dong share gue kayak lo, gitu loh. Jadi jangan paksa mereka ikut sama gue, awas kalau nggak tampar ntar, nggak begitu, ya. Buktikan kalau humor itu menyenangkan. Ketika lo bisa membuktikan itu, lo menjadi agen perubahan untuk ngajak orang untuk mau menggunakan humor sebagai bagian dari hidupnya. Teman-teman sekalian, hidup ini udah susah. Jangan dibikin makin susah, makin rumit, makin ribet, makin sulit. Jangan. Ya, kata gua sih. Jadi, cobalah kita hadapi hidup ini dengan lebih ringan, lebih santai, lebih rileks. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa nggak bisa gitu, hidup ini serius. Lo nggak bisa bercanda ngadepin hidup. Setuju gua. Tapi kan bukan berarti ketika lo berhumor, itu bukti ketidakseriusan lo. Enggak. Gue menggunakan humor dan gue buktikan bahwa kerjaan gue semua selesai, beres dan sesuai sama target. Artinya nggak ada kaitan langsung antara humor sama ketidakbecusan seseorang. Nggak ada kaitan langsung antara produktivitas menurun dengan penggunaan humor dalam hidupnya. Nggak ada. Fakta menunjukkan kalau ternyata humor itu malah meningkatkan produktivitas. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau lo menggunakan humor dalam proses komunikasi, teman-teman sekalian, ya, lo akan dengan mudah melihat gini, raut muka orang itu kan cerminan isi hati ya. Ketika mukanya nyurang gini berarti hatinya lagi bete tuh. Ketika lo ngajak orang ngobrol dan mukanya nggak bahagia, artinya bisa jadi yang bikin dia nggak bahagia adalah lu. Karena mungkin cara berkomunikasi lo itu terlalu kaku, bikin orang nggak nyaman, ya. Karena dengan demikian, lu mesti mawas diri, jangan-jangan ada apa sama gue nih, jangan-jangan gue ngebetein ya gitu. Nah, orang yang lo ajak ngobrol itu mungkin saja nggak nyaman, bisa karena faktor lain, misalnya dia memang lagi pusing, bisa aja. Cuma ketika lo berhumor sama dia, menggunakan humor dalam komunikasinya, kan bukan nggak mungkin dia terhibur. Ketika dia terhibur, artinya apa? Artinya dia akan terbuka sama lo. Nggak curhat juga, karena gue ini temen curhat yang buruk. Jadi kalau ada orang curhat sama gue bilang, misalnya gini, share, gue ada masalah nih, gue akan bilang, terus gue nggak ada, yang ada masalah lu doang gitu, gue akan bilang gitu. Tapi minimal dengan orang ketemu sama gue, dia bisa lebih rilis, ngobrol, segala macem, ya. Kenapa? Karena memang gue menggunakan humor di segala aspek. Gue tidak bilang lu harus kayak gue, nggak, ya. Kalau gue memang menggunakan humor, mungkin dalam hidup gue sekitar 80% tuh gue menggunakan humor. Keluarga gue, kerjaan, teman, segala macem, ya. Tapi memang gue kebetulan dikasih kemampuan sama Tuhan untuk bisa berhumor dengan luas, dengan lugas. Yang lain kan belum tentu. Ada yang mungkin lahannya memang kaku gitu loh. Kalau bukan gitu, giliran dia nyanyi oa kali, saking seriusnya. Begitu lahir tuh bukannya tapi oa. Jadi untuk nangis pun dia serius, nggak ekspresif, ya. Ada nggak sih? Nggak sih, gue ngarang doang. Karena gue belum pernah lihat ada bayi lahir seperti itu. Cuman maksud gue yang gue mau sampaikan di saat ini adalah, cobalah berani menggunakan humor sebagai perumas komunikasi. Gitu, ya. Percaya deh, kalau lo itu nggak ada ruginya buat nyoba. Ya, ketika lo berhumor, manfaat ini bisa lo dapat gitu loh. Ketika lo menggunakan humor sebagai perumas komunikasi, lu akan lu akan bisa berkomunikasi dengan mudah, ya. Tapi awalnya lu mesti suka humor dulu, nggak bisa langsung pakai. Manfaat itu baru bisa lu dapat setelah lu melakukan. Kalau lu belum pernah melakukan atau belum berani melakukan, ya nggak dapat manfaatnya. Tapi gue kesel sih kalau ada orang misalnya ngomong sama gue bercanda, gue kesel. Ya mungkin cara bercanda dia mungkin nggak pas, ya. Lu mesti pahami. Kalau bisa lu pahami, kalau nggak tinggalin aja. Kalau gue sih kalau ada orang begitu ya nggak apa-apa, gue tetap temenin meskipun nahan hati ya. Kan nggak enak ya kalau lihat humor tapi garing. Tapi kan gue berpikir gini, kan dia bukan komedian, lu jangan nuntut dia berlebihan dong, ya. Jadi intinya adalah humor
Jadi pelumas komunikasi. Ketika lu terhambat dalam berkomunikasi, gunakan humor dan lu akan menemukan manfaat tersebut dalam cara berkomunikasi lu. Kira-kira begah itu.